Bahwa dengan simulasi CFD akan juga menghasilkan efisiensi yang lebih dari 5%, baru kita lanjutkan gambar kami dengan gambar teknik untuk manufacturing ya. Nah, dengan begitu gambar kita akan menjadi panutan dalam proses pembuatan di bengkel tersebut. Nah, setelah kita buat, kemudian kita pasang, kita awasi, kemudian kita pasang di pabrik tempat Pak Dandun bekerja itu. Di sana tie-in-nya juga kita awasin juga. Nah, baru kita coba, dan fan itu sampai sekarang masih beroperasi. Barangkali sebagai testimoni, kami persilakan Pak Dandun Kriswayudi untuk menjelaskan pengalaman Bapak selama mulai dari membuat, kemudian memasang kembali, kemudian mengoperasikan. Silakan, dan kami harapkan akan lebih menarik dari diskusi ini. Silakan Mas Dandun. Halo, silakan Mas. Di full screen sudah. Silakan. Oke, mungkin saya harus meng-off-kan videonya ini biar audionya bisa kirim, mungkin ada gangguan sinyal. Jadi saya mohon maaf, saya off-kan dulu kamera saya. Untuk audio sudah bisa terdengar ya, teman-teman. Dengar. Oke, alhamdulillah. Saya ulangi lagi bahwa terima kasih Pak Pri sama Pak Arif sudah mendesainkan fan saya, fan Romel. Ini saya flashback ke tahun 2013 sebelum fan didesain, kita berkumpul di fan efficiency turntable untuk menaikkan fan efisiensi fan proses. Kita berkumpul se-Asia Tenggara, se-Asia Pasifik ini engineer kita untuk berupaya bagaimana caranya menaikkan efisiensi fan kita. Kita lanjutkan. Untuk fakta fan yang kita efisienkan adalah fan Romel. Ini desainnya dari ABB Solevantec, kapasitas motor terpasang 4,3 MW atau 4.300 kW. Jadi sangat besar ini fan-nya. Satu Romel bekerja dengan 2 fan. Jadi kita mencoba mendesain fan satunya dulu. Ada kesempatan, saya teruskan. Histori modifikasi dari fan saya ini tahun 2006 itu didesain lokal, tapi menggunakan kurva dari aslinya Solevantec, tapi bengkelnya bengkel lokal. Kemudian tahun 2007 sejarahnya kita memasang variable speed drive di motornya. Kemudian tahun 2009 kita memodifikasi classifier Romel menggunakan classifier generasi ketiga dari LVT tahun 2009. Jadi fan ini saya bisa cerita yang desain Solevantec ini, kalau kita ukur dari tahun 2010 sampai 2013 itu efisiensinya rata-rata ya 75 lah. Nah, bekerja di 88% speed sampai 90 di normal operasi. Jadi masih jauh dari 80% ya. Kita ukur efisiensi fans per tahun ini. Kemudian kita punya rencana ada schedule penggantian fan tahun 2014. Jadi alangkah baiknya kalau sekalian kita mengganti fan yang lama karena aus, kita bisa mendesain ulang kurvanya untuk menaikkan efisiensinya sekitar 81%. Bagaimana caranya? Ya kita minta tolong ISB, karena ISB pernah mendesainkan fan kita yang di Osepa, yang sekitar 700 kW itu tahun 2010, 2011 lah berhasil mendesain. Dan kemudian dari potensial saving ini, kalau kita bisa menghemat 109 kW ini perkiraan awal atau feasibility study-nya segitu. Artinya dengan penghematan fan efisiensi ini kita bisa punya payback ya. Kalau kita harus membayar engineering cost-nya ke ISB, itu kita perkirakan sekitar 4 bulan balik modal. Dengan pertimbangan ini
kita berani men-sharekan pengalaman kita ke Asia Pasifik waktu itu, bahwa ISB berhasil mendesain di cement mill yang bisa less vibration, naik efisiensinya, dan lower wearing rate atau KUSA-nya agak tahan lama. Dengan pertimbangan juga bahwa kita juga akan desain fan yang low vibrasi di raw mill, lebih efisien dan memaintain atau menetapkan casing yang lama masih bisa dipakai. Jadi mereka juga sepakat saat itu tahun 2013. Akhirnya terjadilah kita kontrak dengan ISB. Kemudian seperti yang dijelaskan Pak Pri tadi, beliau yang menghitung kira-kira seperti ini, yang lama sudah dijelaskan Pak Pri ya, desain lama, dan saya akan dengan garansinya 81 waktu itu ya. Nah ini tahun 2015 kita pasang, tahun 2015 kita pasang, yang sebelah kanan ini foto pemasangannya. Kemudian sebelah kiri ini adalah fan yang setelah pemasangan kita ukur flow-nya. Yang sebelah kanan adalah fan sebelahnya yang masih original Sullivan type. Jadi flow-nya naik dibandingkan dengan yang fan lama. Efisiensinya naik, waktu itu terukur 79,6 atau 8% lah. Jadi secara kenyataan fan 2 saya yang didesain ISB ini berhasil beroperasi waktu itu. Beda dengan fan aslinya, Sullivan Tech, itu 140 kW kenyataannya. Jadi ini dengan cost engineering segitu, ya fan 3 sekarang kalah dengan fan 2 yang didesain ISB. Ini adalah pengukuran di tahun 2015. Sampai sekarang apakah masih jalan fan-nya? Nah, sampai sekarang pun fan kita masih jalan seiring dengan efisiensi proses. Dulu yang sempat 90% speed, sekarang fan kita itu sudah turun ke angka 79% speed. Atau yang dulu sebelum diganti, ini yang sebelah kiri ini adalah bleed yang asli, masih 94% speed tahun 2013, karena proses kita belum efisien, itu memakan KW sekitar 3000 kW. Dan sekarang itu yang sebelah kiri kanan ini sekitar 2000 kW. Jadi ada beda 1000 kW sendiri untuk satu fan. Jadi kondisi saat ini optimum proses kita berlanjut seiring waktu. Sebelum proses optimasi itu 3000 kW dengan speed 94% tahun 2013. Kemudian tahun 2020 maaf, itu fan kita bisa beroperasi di kisaran 2000 kW. Ini bulan November ya. Bahkan yang menarik lagi, kemarin tanggal 18 saya foto fan saya ini bisa turun lagi speednya. Jadi KW-nya turun lagi ke arah 1500 KW. Jadi desain fan-nya ISB ini bisa agile atau istilahnya lincah dari speed fan 90 sampai 71, tapi memaintain efisiensi yang sama. Karena kalau variable speed itu efisiensinya akan sama di speed yang mana, tergantung titik pressure dan flow kita yang kita tentukan dari desain awal. Jadi ini bahkan promil saya ini sekarang sudah mulai improvisasi atau istilahnya optimal lagi, karena pressure kita desainnya 950, sekarang kita beroperasi bisa di 800 mm untuk delta pressure antara inlet sama outlet promil. Jadi ini contoh perubahan karakter proses yang disebut Pak Pri tadi, bahwa kalau karakter proses kita berubah, kita sesuaikan fan-nya, ada potensi saving di situ. Jadi ini sampai sekarang tanggal 18 November kemarin saya foto, fan saya sudah bisa beroperasi di 1500 kW atau separuhnya tahun 2013. Itu adalah yang Romel, yang ini yang sejarah Oscepa fan. Saya singkat saja karena ini saya kepentingannya ada di tidak vibrasi. Jadi pertama kali untuk Oscepa fan yang kecil tadi yang disebut Pak B, itu perlakuan kita dulu karena ini fan-nya sering vibrasi, kita sering cleaning coating, sering cleaning bed, sudah kita lapasi anti coating, kita udah pasang audio horn, tetapi tetap masih vibrasi aja. Makanya kita modifikasi pertama tahun 2005 oleh Sullivan Tech dengan flat bleed yang di gambar Pak Pri tadi. Tapi
efeknya coating tidak nempel, tapi dia vibrasi, cepat aus, dan power mill tinggi. Jadi tahun 2005 modifikasi oleh Solventec yaitu berhasil menurunkan vibrasi, tapi menaikkan power dan menurunkan umur fan. Waktu itu 6 bulan lah. Akhirnya kita minta tolong ISBI tahun 2010 dan kita pertama kali install modifikasi fan buatan Indonesia yang didesain pakai simulator tadi yang disimulasikan Mas Arif. Kita berhasil menaikkan efisiensi fan seperti ini yang tahun 2011 kita ukur hasil modifikasinya itu naik dari 72% efisiensi menjadi 75%. Yang di sini sangat terlihat bahwa flow-nya juga naik. Tapi yang kita happy juga karena desainnya juga tidak ada nempel coating sedikit tapi menaikkan umur blade tapi tetap mempertahankan efisiensi dan power fan. Makanya fan sekarang itu bisa sampai 2 tahun untuk yang fan finish mill dengan hard facing yang kita ulang-ulang. Begitu Pak Arif dan Pak Pri, testimoni dari saya tentang desain raw mill fan dan Wasapa fan yang didesain oleh ISBI. Dan terima kasih Pak Pri dan Pak Arif yang sudah mendesainkan fan kita. Baik, terima kasih Mas Dandun atas ceritanya. Mudah-mudahan menginspirasi bagi kawan-kawan yang mendengarkan webinar ini. Sampai sore ini masih 280 lebih